Masih di Kompas Malam, Saudara, Badan Urusan Rumah Tangga DPR akan panggil Sekjen DPR terkait dengan pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR yang telan anggaran 43 miliar rupiah lebih menimbulkan polemik. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Johan Budi akan memanggil Sekjen DPR sebagai satuan kerja yang mengurusi proyek pengadaan gorden rumah dinas anggota Dewan. Pihaknya juga meminta inspektorat untuk mengaudit proyek pengadaan gorden. Pemanggilan Sekjen DPR dijadwalkan pada 17 Mei. Ya, jadi setelah ramai muncul di media ya, beberapa waktu yang lalu, kami cepat merespon, kemudian melakukan rapat dan minta Pak Sekjen untuk melakukan semacam penjelasan ya secara detail terkait dengan pengadaan gorden itu. Sejalan dengan itu juga kami di DPR di BURT juga meminta inspektorat ya untuk melakukan audit terkait dengan pengadaan gorden itu. Rencananya tanggal 17 ya, ketika masa sidang dibuka ya, karena sekarang kan masih reses. Proyek pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR terus menjadi sorotan. Banyak pihak yang menilai proyek ini janggal karena peserta tender yang menawarkan nilai paling tinggi justru menjadi pemenang. Perusahaan itu yakni PT Bertiga Mitra Solusi yang menawarkan 43,57 miliar rupiah. PLT juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri mengingatkan, anggaran pengadaan barang dan jasa harus berdasar pada akuntabilitas dan transparansi. Hal itu karena pengadaan barang dan jasa merupakan titik rawan banyak tindak pidana korupsi. Kemarin sudah sampaikan ya, bagaimana kemudian di dalam proses pengadaan itu tentu harus patuh asas terkait dengan di peraturan presiden, kan ada di sana pengadaan barang dan jasa. Asas akuntabilitas, bagaimana kemudian transparansi juga harus dilakukan. Di pengadaan barang dan jasa itu adalah titik rawan banyak terjadi tindak pidana korupsi. Terkait titik rawan di mana sih terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyebut anggaran disiapkan untuk mengganti gorden di 505 unit rumah jabatan anggota Dewan. Tetapi tidak semua anggota Dewan mengeluhkan kondisi gordennya. Seperti anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade yang menilai gorden di rumah dinasnya masih layak. Rumah dinas saya masih kualitasnya masih baik ya, kalau menurut saya masih bisa dan layak digunakan ya. Jadi tergantung kondisi masing-masing rumah. Tapi kalau soal apakah itu disiapkan anggarannya atau tidak ya tergantung ke masing-masing anggota DPR yang lain. Misalnya rumah di sebelah Bang Habibur Rahman itu gordennya beliau ganti sendiri gitu. Banyak juga anggota DPR yang mengganti gorden dengan biaya sendiri gitu. Intinya kan gorden ini kan tidak hal yang urgent gitu loh. Kayak saya saja. Saat ini, publik masih menunggu kejelasan atas kejanggalan dalam penganggaran hingga menangnya perusahaan pada tender gorden rumah dinas anggota DPR. Tim Liputan Kompas TV.